ikut. Tahu dong. Oh, ada yang tahu ya, 3. Mantap. Anak santri lucu. Oke, terakhir. Setelah itu saya akan sharing screen. Ya, ini sama sih. Ini pasti yang jawab yang udah pernah. Nggak pernah. Ya, udah ini aja Pak pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut. Makasih teman-teman. Itu ada yang sudah pernah 3. Ada yang udah pernah tapi udah lupa. Oh, menarik. Yang sudah ada 6 apa 3 bilang. Sip. Oke, Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Sekarang kita akan lanjut Oke, terima kasih adik-adik ya dan para guru-guru ya, Satendika dan beberapa guru yang ada. Terima kasih sudah menyempatkan ya untuk saya sharing ini ya, berbagi pengalaman aja dan ilmu sedikit ya, tentang ini. Baik, jadi ini pertemuan pertama setelah pembukaan. Mohon maaf sebelumnya kita mundur 3 minggu yang lalu penuh saya ada PK persiapan keberangkatan LPDP S3 saya. Jadi saya mohon maaf. Nah, yang pertama ini adalah pengantar sistem digital dan IoT. Pengantar dulu ya. Slide-nya sudah saya bagikan ke Ustadz yang dimana karena walaupun ini banyak slide, saya ingin menghabiskan ini slide ini ya. Itu paling 20 menit karena ada via Zoom. Sudah saya record, nanti recordingnya bisa dilihat lagi. Asisten Radit sama Gilbert, kalau suara saya ada apa langsung chat ya. Kalau kurang apa gitu, kurang bagus atau ini, tolong chat saya. Iya, Pak. Baik. Jadi ini tim kita kemarin ya, pas saya pembukaan ya. Fully saya yang akan ngajar ya dengan beberapa asisten. Nanti ketika di sana nanti saya yang ngajar. Sebenarnya pengen bapak-bapak juga ikut, kita lihat saja. Karena ini masa pandemi ya, mungkin nggak semuanya bisa ikut. Kita lihat saja. Kalau saya insya Allah ikut nanti dengan protokol ketat ya, mungkin pakai tabir dan kata apa. Nah, saya disemprot dulu. Intinya begitu. Semoga kita tetap sehat selalu insya Allah dalam lindungannya. Oke, jadi silabus kita ya, intinya adalah kita sekarang pengantar ini, habis itu hari ini juga inginnya kita akan lanjut ke dasar elektronika dan simulasi Tinkercad, dan pertemuan selanjutnya itu microcontroller, pengenalan, dan pengenalan programming. Programming itu pakai apa, variabel gitu sedikit, paling beberapa Arduino IDE di Tinkercad. Jadi pakai Tinkercad. Ini karena online ya, belum kalian menginstal sesuatu di laptop Anda atau di device Anda atau di komputer situ. Kemudian, nah ini yang kita tunggu itu adalah praktek ya, fully praktek habis itu ya. Ini semuanya praktek ya. Install software dulu, mencoba program, LED blinking, sensor, kemudian buat jam digital dengan Node MCU ya, dan RTC, belum IoT ini belum IoT, habis itu baru ke IoT. Pakai Node untuk display, untuk sensor, semuanya yang di atasnya dipakai bagaimana kita membaca dari jaringan lain atau dari via internet, via internet. Oke, nah untuk internet atau jaringan mungkin kita tidak akan cover di sini, tapi sedikit akan nyentuh ya, tapi tidak akan cover ini tentang jaringan, tapi nanti bisa saya sharing kalau Anda butuh.
Kemudian menggunakan IoT platform. Nah, intinya praktek ya, fully praktek. Ya, ini pengen saya selesaikan selama mungkin 1 hari atau 2 hari di sana. Ya. Tapi kalau nggak selesai, yang setelahnya ini, kalau yang atas ini sudah beres, Anda sudah bisa, sudah get used to it, sudah membiasakan, akan kesininya akan gampang. Saya sharing slide-nya, terus saya kasih tahu ini saja. Apalagi ada guru hebat di sana, Ustaz Medika dan yang lainnya. Pasti cocok. Oke, hari ini saya ingin mengasihkan pengantar dulu ya, mungkin ini 20 menitan ke 30 menit, semoga cepat. Nah, kita mengapa penting belajar sistem digital ya, terus tentang mengcover tentang sistem digital sedikit. Setelah itu internet dari sejarahnya dan yang potensi arsitektur, komponen dan contoh-contohnya sedikit aja. Mengapa kita penting ya, adik-adik, untuk Anda ya yang masih SMA. Nah, gitu ya. Semuanya itu menggunakan sistem digital, menggunakan hal-hal yang sangat tidak manual, otomatis dan masa di monitoring dan semuanya. Kita itu sekarang berada di era digital, di industri 4.0. Industri 4.0 ini juga ada istilah society 4.5. Society 5.0. Artinya society digital. Nah, digital ini sebenarnya kan dunia yang kita buat sendiri, manusia yang buat. Kita buat digital itu karena ingin mempermudah, karena dunia kita analog yang amat rumit untuk memproses dan yang lainnya ya. Akhirnya kita buat dunia digital, dunia yang kita buat sendiri. Kemudian informasi itu sangat cepat ya, sangat cepat. Apalagi Anda di pondok ya, mungkin jarang ya lihat ini, tapi tidak masalah ya. Fokuslah di situ. Saya dulu juga di pondok nggak lihat itu, saya tetap fokus ya. Banyak berdoa karena pondok Tebuireng itu penuh dengan barokah. Itu paling penting di Tebuireng, penuh dengan barokah. Kamu minta apa pasti diterima, asalkan kamu dekat dengan Allah. Ya itu. Terus informasi sangat cepat. Nah, saya pengen kita itu tidak boleh left behind. Tidak boleh left behind. Nah, sekarang dan near future, masa depan yang bentar lagi ini, itu hampir semua pekerjaan itu butuh orang yang bisa, paling tidak Anda. Bisa atau ahli digital. Ahli itu mungkin Anda di informatika, elektro, di data science, sekarang ada aktuaria gitu ya, yang tentang data mining dan yang lainnya. Kita menghandle data, kita bisa data, kita tahu data, apapun bisa. Data itu dibuat dengan artificial intelligence. Sistem-sistem itu dibuat cerdas, data science dan yang lainnya, termasuk IoT juga. Pekerjaan apa saja sekarang sudah mulai ke sana. Termasuk ada anak depan yang beasiswa depan di LK juga, itu juga rencana mau buat alat gitu ya. Alat dia hafidz Al-Qur'an, dia pengen adik-adiknya di pondoknya itu membuat suatu teks recognition, Arabic recognition, dan bisa menyimpan dan ini. Nah, itu sistem digital. Dan kalau bisa di IoT kan, jadi langsung diupdate ke database. Oh, hafalan saya segini. Dan kalau bisa juga dilihatkan ya, kan ini apa, ini jawabannya apa, ini science-nya bagaimana. Itu kayaknya cocok dengan trend science kalau dikembangkan. Banyak lah. Artinya digital ini bukan hal yang jelek dan bukan hal yang ini, bukan hal yang maksud saya hal yang tabu, hal yang baik buat kita terapkan pondok dan ini dengan batasan yang positif ya. Jadi sekarang semua bisa belajar. No is unlimited learning. Jadi Anda bisa di YouTube di mana banyak yang share. Banyak. Terus mungkin lebih mudah dibanding dulu-dulu. Jadi maka tingkat SMA ini, walaupun ada tingkat SMA, Anda bisa mungkin di data science, statistik, matematik, atau apa, itu semuanya sekarang ke sana, computing, data science, digital. Nah, coding itu hubungannya ke logika. Logika Anda harus bisa logisnya. Tapi kalau belum bisa-bisa ya dengan get used to it Anda akan bisa. Jadi apa yang kita butuhkan ya menghadapi tantangan zaman ya itu tadi ya. Hampir semua bidang itu punya sistem digital. Nah, kita sebagai entry level paling tidak mengerti dulu lah dasar dunia digital itu kayak apa. Paling tidak menggunakan lah, Anda sudah buka laptop ini ya, pakai ini. Sekarang kita akan coba pakai microcontroller ya.
dan memanfaatkannya. Kalau absence level ya pembuat developer khusus yang minat dan fokus. Mungkin ada senior Anda yang di informatika ITS juga sepertinya ya. Jadi di informatika bisa banyak ya, elektro informatika dulu bagian elektro ya, teknik komputer, ada teknik komputer, ada coding, simulasi pun dia pakai simulasi digital kan, dimasukkan juga ke kurikulum kita ya, harusnya paling tidak masuk ke kurikulum seperti SMA keren kayak tren saya dengan SMA keren. Bahasa program yang sering dipakai ini sekarang lagi booming dan banyak yang sharing ya, seperti yang saya sebutkan banyak yang sharing Python. Walaupun kamu nggak bisa coba-coba dulu, habis itu banyak yang sharing. Oh ini caranya mengolah data, ini caranya visualisasi data dan yang lainnya. Data science dulu IoT juga ya. Tahun ini IoT nggak ada karena pandemi. Data science ada cloud computing, ada AI, machine learning dan yang lainnya. Ini sering dipakai. C juga sering banget dipakai karena dia bahasa dasar ya, termasuk the God of ini, Tuhan dari bahasa programming. Nah, setelah itu kalau di informatika biasanya nanti ada diajarin bahasa Java, bahasa PHP, kemudian untuk programming atau bahasa Android. Nah, Android untuk programan Android menggunakan macam-macam Eclipse dan yang lainnya. Ini bisa program HP. Bisa dilanjutkan ke sini aplikasinya. Baik, saya sangat encourage kalian untuk belajar sistem digital. Walaupun Anda ini paling tidak tahu sistem digital itu pakai ini. Jadi dunia itu kan analog ya. Dunia kita itu analog continuous. Sensor suhu, arus dan yang lainnya dikuatkan sinyal itu yang kecil, kemudian difilter. Oh ya, ini sudah saya rekam ke cloud nanti sudah saya rekam. Nah, kemudian ada AD converter ya. Ini adalah microcontroller atau microprocessor. Nah, microcontroller itu semuanya ada convert AD analog ke digital. Jadi kita dunianya kan digital. Dari analog kita harus konversi dulu gitu lah. Kayak dunia nyata ke dunia goib. Nah, digital dunia goibnya. Kita harus punya interface, punya tatap muka. Nah, kemudian habis diproses, kemudian dikasih output. Nah, outputnya itu bisa kemana? Ke beban. Bisa bebannya itu bisa macam-macam. Motor stepper, servo, heater pemanas, atau pompa air, atau yang lainnya, atau malah display. Display itu kayak seperti tadi ya, saya tunjukkan display 7 segment A. Tadi itu ya, dot matrix. Ya, dot matrix. Kemudian ada 7 segment, LCD, dan yang lainnya. Bisa. Jadi ini typical data acquisition. Analog menjadi digital ya. Nah, analog itu sangat kompleks. Dulu ada komputer analog itu besar gitu. Akhirnya kita buat digital. Nah, ini nanti interfacing dengan analog ke dunia analog atau ke digital lagi untuk diproses lebih lanjut. Nah, harapannya ke depan ini semua terkoneksi. Jadi harapannya terkoneksi semua menjadi IoT, Internet of Things. Ke depannya seperti itu. Yuk kita lanjut. Nggak apa-apa agak cepat karena saya record dan sudah bisa lihat di pause gitu ya. Oke, lanjut. Sistem elektronika. Sinyal listrik itu ya, sinyal listrik kan Anda sudah belajar ya, kelas 3 apalagi ya, sekarang sudah tahu nih. Mungkin nanti saya overview sedikit gitu ya. Mungkin dites ya, bisa apa enggak? Harusnya bisa lah, tren science gitu ya. Ini arus listrik ya, ampere gitu, tegangan listrik. Ya, ini volt. Nah, sinyal listrik itu ada dua, diskrit dan kontinu. Kalau kita simpulkan dalam hubungannya dengan digital. Diskrit dan kontinu. Diskrit itu adalah digital ya, digital. Analog itu adalah kontinu. Kontinu. Setiap titik itu adalah kontinu. Jadi kontinu itu tidak ada putus-putusnya, langsung gitu ya, kayak ini sinyal sinus ini, sinyal sinus. Nah, ini kalau sinyal kita anggap sinyal sinusnya kita berapa sinyal sinus kita? V efektifnya itu adalah 222 ya. Apa namanya? Ini kita di mana namanya? Instalasi listrik Indonesia 220 volt ya. 220 volt, kemudian
Kalau di Amerika itu 60 Hz. Kalau Taiwan, dulu saya di sana 110, ini 60 Hz. Ini efektif. Nah, berarti puncaknya berapa? Masih ingat ya, akar 2 kali V efektif. Berarti sekitar 300 berapa? 18, berapa gitu ya. Volt. Ini V puncak, ini V minus V puncaknya. Nah, ini. Nah, analog sinyal itu ya, itu kita apa tuh bit yang kita bahas. Berapa bit? Ini contohnya menggunakan 2 bit. Nah, 2 bit ya, 2 bit, 2 digit. Kalau desimal kan digit, 2 bit namanya, bit binary digit. Nah, 2 bit ini berarti ada berapa kemungkinan? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 2 pangkat 4. 2 bit 2 pangkat 2, sorry. 4 ya. Ada 4 kemungkinan nih, ada bisa 11, bisa 10, 01, 00. Jadi kalau contoh 00 itu di sini, 11, 01 itu di sini. Kemudian habis itu 10 itu di sini. 10 itu di sini. 11 itu di sini. Karena ada 4 kemungkinan nih, ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 4 kemungkinan. Titik ini dan titik ini sama, yaitu 0. Terus titik ini, nilai ini, ya ini contoh, ini 01, ini 1, 10 dan 11, ya. Kemudian ini 01 dan selanjutnya. Nah, ini dikuantisasi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya, 1, 2. Jadi kita bagi. Nah, ini dari sinyal analog kita bagi ke sinyal digital 2 bit. Nah, ini bisa menjadi 01, 00, 01, 10 atau 11. Karena ada 4 kemungkinan, karena 2 bit. Loh, bagaimana kalau banyak kemungkinan, Pak? Oh, kalau banyak kemungkinan semakin banyak bitnya, berarti semakin lebar. Berarti nanti ininya akan semakin kecil kan? Semakin banyak bitnya semakin kecil. Berarti kalau semakin kecil, berarti sinyal digitalmu itu akan sama dengan sinyal analogmu. Berarti bagus, semakin bagus. Karena kita akan bisa merepresentasikan atau membuat sinyal analog itu direpresentasikan ke digital hampir semuanya, hampir semua titik. Nah, jadi ini dikuantisasi namanya, kuantisasi. Jadi ini sinyal diskitnya. Jadi seperti itu digital itu. Makanya di dalam sistem digital, embedded system itu termasuk komputer kita juga embedded system. Di dalam komputer itu ada microprosesor. Nah, di dalam microcontroller itu ada microprosesor yang dilengkapi dengan tadi ADC dan peripheral lain, I/O gitu. Jadi ada peripheral. Peripheral itu semacam alat-alat ya. Alat-alat lain yang bisa kita tinggal pakai dengan mudah. Seperti yang kita akan pakai nanti. Ketika kita akan pakai nanti seperti ini, gitu kan, kita akan pakai nanti. Oke. Kemudian ada tadi biner kan tadi. Jadi kita komputer akan menyimpan merepresentasikan dalam nilai 1 dan 0. Mungkin Anda akan bertanya, kenapa kok 1 dan 0? Oh enggak 1, 2, 3 aja atau 4? Kenapa? Karena kita digital tadi pengen mudah. Paling mudah ya 0 dan 1. Bayangkan kalau kamu pakai desimal. Coba pakai desimal. Desimal itu kan dari 0 sampai 9. Itu ada berapa? Ada 10. Coba 2 input saja. Kita kuantisasi 10 pangkat 3, 1000. Kamu mau buat 1000 kemungkinan. Sangat kompleks akhirnya. Makanya kita pakai 2 saja. Kalau pakai 1 bisa, Pak. Enggak bisa, masa 1 terus. Nggak ada bedanya kan akhirnya. Akhirnya makanya dipilih 1 dan 0. 1 dan 0. Tadi saya bilang bit, ya bit itu binary digit. Nah, digit. Kalau desimal kan berapa digit desimalnya? Berapa ya? Nah, tadi kita sudah makin kecil di kuantisasi akan sama dengan sinyal aslinya ya. Nah, maka ada namanya istilah resolusi. Karena digital merepresentasikan sinyal analog ke digital. Analog itu resolusinya full gitu ya. Tapi kalau semakin tinggi, kalau di digital ya, mainnya dengan banyaknya bit. Tapi juga hubungannya dengan lebih mahal. Karena kamu merepresentasikan 1 bit itu kan anggap aja 1 transistor. Nah, banyak bit berarti berapa transistor? Contoh komputer kita dulu 32 bit ya. Sekarang sudah 64 bit. Berarti sudah banyak komputernya. Kenapa kok bisa
seperti itu karena hukum Morse. Sekarang device itu semakin kecil. Ternyata 10 nano, Intel yang terbaru. Kalau AMD masih main di 12 nanometer. Artinya 12 nanometer ini satu transistor ya, satu device, satu transistor itu lebarnya 10 nano. Nah, untuk digital ini nggak masalah karena digital butuh 0 atau 1. 0 atau 1 itu apa? On atau off ya. Transistor itu nyambung apa enggak? On dan off. Untuk menyimpan data. Jawaban 0 dan 1. Oke, dan kemudian ada lagi disebut ADC tadi ya, analog digital converter. Nanti kita akan pakai ini ketika kita praktek. Kita pakai sudah terembedded di sana, adik-adik. Jadi ini untuk mengkonversi sinyal analog kita ya, contoh sinyal dari sensor gitu ya, sensor suhu atau sensor potensiometer, nanti kita coba pakai potensiometer. Controller mikroprosesor adalah embedded system, digital system. Seperti itu. Ya, jadi kalau resolusinya tinggi akan semakin bagus karena semua tadi kuantisasi itu direpresentasikan. Berarti akan semakin kecil kan representasinya. Berarti setiap tangga itu setiap itu akan kecil. Jadi setiap perubahan, contoh suhu ya, berubah dari 0,5 derajat menjadi 5,01 membacanya. Itu tergantung ADC-nya kuat, sistemnya bisa mana. Itu resolusi. Contoh gini, Anda lihat ini aja lah. Display sekarang kan LED ya. Display LED itu kan ada yang ada yang HD 720, ada Full HD 1080, ada yang sekarang sampai Ultra HD ya, 4K ya, 4K. Lah itu berarti LED-nya itu kan semakin rapat, maka orangnya akan semakin jernih dilihat. Wah, ayu ini kan kelihatan jelas gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi semakin rapat. Oke, lanjut. Nah, sekarang biner, sedikit biner, tapi nanti bisa diomongkan. Biner itu kan komputer tadi menerima biner. Nah, biner itu adalah radix 2 atau basis 2. Kalau kita desimal basis 10, kita mainnya di basis 10. Jadi kalau kita bilang 1 tambah 1 itu kan 2. Tapi kalau di biner 1 tambah 1 itu adalah 10. 10 bacanya ini 1 0. 1 0 itu 2. Ini 2 pangkat 0 itu sama, ini 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Nah, tapi kan ini nilainya 0. 0 kali 1 kan 0. Jadi 1 kali 2 ini sama dengan ya. Berarti 0 kali 1 tadi ditambah 1 kali 2. Berarti kan sama dengan 2. Nah, ini kan 2, sama kan dengan desimalnya. Nah, itu digital. Digital seperti itu, radix. Kalau dibicara tentang device level atau transistor, ya transistor itu off atau on. Nah, ketika kita nutik program ya, ketika nyoba, saya sering bilang ini aktif low. Berarti kalau low itu logika 0. Aktif high berarti logika 1. On atau off gitu ya. Nah, ini banyaknya biner itu disebut bit tadi kan. Tadi sudah sebutkan. Nah, ini contoh. Kalau dicontoh kalau 1050. Nah, 1050. Nah, kalau satunya ini berubah jadi nolnya berubah 1051 kan dia naik 1 tingkat, nggak masalah. Coba satunya ini berubah jadi 0. Menjadi berapa? 0,50 ya. Artinya perubahannya besar. Awalnya punya duit 1000 kok jadi ya sama. Kalau ini berarti most significant digit, ini least significant digit. Dia signifikan lah, penting lah ya. Cuman yang paling kurang penting, yang numbering sistemnya berdasarkan urutan itu sama urutannya. Nah, sama kalau biner juga urutan. Nah, yang warna biru ini 1, ini disebut LSB, least significant bit. Nah, kalau Anda nanti mendengar LSB itu. Kemudian berarti dia berubah tiap bita berubah 1 0 1 0. Berubahnya 1 tingkat. Jadi kalau di desimal itu dari 0 1 2 1 tingkat. 3 4 berubahnya 1 tingkat. Jadi berubahnya 1 tingkat. Jadi ini kalau dibinerkan ini 00, ini 1 01, ini 2 1 0 langsung berubahnya nih total. Habis itu ini 11 ini 4 butuh 3 bit. Nggak cukup sudah karena sudah 4 5 dan seterusnya.
Loh, terus bagaimana Pak kalau ini ditambah 0? Boleh lah. Sama kayak 1000 kan kamu tambah di sini kan tetap nilainya 1000. Nah, terus kemudian bicara lagi tentang SP. Kalau kita di desimal digit ya, digit. Nah, ini contoh 111 ini terdiri dari 8 bit. Hitung aja 1 2 3 4. Ada 8 digit. Nah, ini nilainya 127 kok iso? Ya ini 2 pangkat 0 ini berarti 1. 2 pangkat 2 2 4 8. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 5 32 64. Salah ya. 1 2 4 8 16 32 64. Oh, 128 ya ini. Benar ya? Salah saya. 128 ya. Benar. Berarti nilainya salah ini nilainya ya. Nanti lihat di kalkulator aja. Kemudian ini terdiri dari 9 bit nilainya. Berarti ini kalau ini 124 kali 28 kali 2 16 32 64 64 kali 2 128. Ya benar. Berarti ini nilainya adalah 255. Sorry. Edit ya, tolong. Kemudian ini berarti kan ini tadi 1 2 4 2 pangkat kan, 2 pangkat terus ini 128 tapi nilainya 0 kan? Anggap aja nilainya 0. Setelah 128 kali 2 kan adalah 256. Berarti ini nilainya adalah 256. Selalu biner itu selalu nilainya bermulai dari 0 sampai 255. Anda akan sering lihat ini. Anda kalau main di router networking kan Anda alamat IP-nya apa, internet protokolnya apa, pasti mainnya kan 255, 192 titik. Nah, ini biner ini sebenarnya dibaca komputer ini biner, cuman ditulisnya desimal. 92 contoh 9 1 subnetnya berapa gitu. Ini 255 gitu. Hostnya atau host biasanya 1. Anda belajar jadi seperti itu. Ini salah ya, mohon dikoreksi. Kalau pengen koreksi bisa kalkulator nih. Ini caranya. Kalkulator. Nah, ini ganti ke programming. Oke, jadi kita mau masukkan desimal. Tadi 256 ya. 255 berapa? Oh ini 111111118 bit. Okta desimalnya 377, heksanya FS. Sering kita pakai heksa juga dalam programming agar mempermudah daripada nulis 111 kebanyakan gitu, kita tulis dalam heksanya. Nah, banyak programming atau compiler atau software bisa sudah membaca heksanya. Tapi nanti di komputer itu dirubah lagi ke biner. Mereka bacanya biner 0101, on off dari suatu transistor, nyambung atau tidak. Oke, jadi tadi kalau 256 berapa? 256. 256. Nah, benar ya? Nah, ini 00000000001 itu 9 bit, tapi dikasih ini, tidak masalah kan ini. Ini dikodekan dalam 9 bit. Artinya semakin kalian tinggi, semakin Anda harus memperbanyak bit. Nah, contoh 8 bit ini cuma bisa sampai 0 sampai 255, Pak. Artinya ada berapa? Dari 0 sampai 255 ada berapa kemungkinan? 255 ke 0. Ada 256. Ingat ya. Kan mulainya dari 0. Jadi ini ada berapa kemungkinan? 0 sampai 255 ada berapa kemungkinan? Ada berapa user? Contohnya kita main di routing ya. Berapa user yang kita bisa masuk? 256. Dari alamat 0 sampai alamat 255. Maksimal kalau 9 bit berapa? Bukan 2. Kalau ini nilainya 11111 semua, berarti 512 ya. 512. Jadi dari 0 sampai 250 sampai 255 dan selanjutnya. Oke, kalau ada belum paham santai, kan mengenalkan. Nah, jadi di biner itu power 1. Jadi 2 pangkat 10 itu kilo. Kalau di desimal kilo desimal. Kemudian mega berapa? 10 pangkat 6 ya, mega. Ini 2 pangkat 20. Nah, Anda pernah dengar kilobit berarti 1 kilobit. Nah, kalau ditulisnya B besar gini, kilobyte bacanya. Byte itu 8 bit. 8 bit KB itu isinya 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 13. Ya tinggal dihitung nih 2 tingkat 13 berapa. Contoh ini di mega ya, 4 giga. 4 giga berarti 16 juta
700 kalau 4 giga berarti dikalikan 2 pangkat 24 kan. 2 pangkat 20. Oh, 4 giga ini 2 pangkat berapa? 4 giga kan 4 kali 2 pangkat 20. 2 pangkat ya, 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 22 ini 2 pangkat 22 jadi 2 pangkat 22. Mungkin nanti barusan putus sepertinya. Bentar. Recordingnya nggak masalah. Oke. Jadi dalam bit ya dalam bit kalian pernah mendengar ya bisa berapa giga, berapa tera gitu ya. Ini tabelnya. Jadi 1 bit dikasih kapasitor di dalamnya untuk menyimpan 1 bit. Seperti RAM ya, random access memory itu isinya adalah kapasitor untuk menyimpan dan decodingnya adalah transistor. Dan kapasitor dibuat dalam MOSFET biasanya. Nah, sekarang kan teknologinya adalah teknologi MOSFET. CMOS, complementary MOSFET. Apa itu ya dengarkan saja. Oke, ini tadi sistem bilangan ya. Jadi ada basis desimal, basis 2, ini desimal basis 10. Jadi ini 0, 1, 2 sampai 15 contohnya. Ini desimalnya dalam 4 bit ya, dalam 4 bit. Karena untuk sampai 15 minimal 4 bit. Satu-satu semua ini udah full. Kalau pengen 16 berarti minimal berapa? 16 bit. Nah, berarti kalau 16 berarti minimal 5 bit ya. 1000 itu kan 16. 16. Ini oktal basis 8, ini hexa. Hexa itu karena basis 16 dari 0 sampai 9, 10-nya plus dimulai dari 0. 0 kan tadi 0, 0 sampai 9. Nah, kalau dilihat di tabel ini, inilah tabel karakter. Saya menunjukkan. Jadi ketika kita program akses karakter keyboard atau apa pakai ASCII, American Standard code. Tunggu bentar ya Pak, mungkin masih DC. Buat teman-teman sama Pak Guru, ini Pak Fajarnya masih bermasalah koneksi Pak. Mohon ditunggu sebentar.
Oke, ini putus tadi ya. Mohon maaf ya, tadi putus ya. Putus. Radit, apa Mas sudah kedengaran suara saya tadi? Udah, Pak. Saya Sudah, coba. Pak. Sudah tadi. Kedengaran jelas, Pak. Aman. Halo, Radit. Iya, Pak, sudah. Nggak stabil koneksi. Halo, tes. Suara saya sudah kedengaran belum? Terdengar, Sudah. Pak. Jelas, Pak. Tadi recordingnya masih jalan ya? Masih, Halo? Pak. Suaranya terdengar jelas, Pak. Fajar. Radit sama Gilbert, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Terdengar. Dengar, Pak. Oke, terdengar ya? Oke, sip. Oke, kita tabel ASCII ya. Anda tidak perlu, Anda perhatikan aja, lihat, jadi Anda paham, tidak pasah ya. Anda tidak perlu ke dalam, yang penting Anda tahu overview-nya, pengantar. Jadi, seperti yang tidak dibilang ya, information represented di digital number. Nah, ini ya, 0, 01 yang tadi ya. Kemudian digital komputer itu kompleks sistem, jelas. Tetapi kita bisa buat manageable, jadi bisa untuk didesain atau gampang di ini. Nah, gampangnya adalah gini. Jadi kita kan tahu ya elektron ya, Anda belajar elektron. Nah, elektron itu di atasnya ada device-nya. Device-nya itu transistor, dioda, dan yang lainnya elektronik. Kemudian dibuat suatu blok analog circuit. Nah, mungkin op-amp atau yang lainnya. Kemudian dibuat digital circuit. Nah, kita main di digital berarti digital circuit. Ada AND, OR, dan isinya di dalam adalah transistor. Kemudian menjadi logic diagram adder, memori, CPU, central processing unit, atau apapun di dalam microcontroller. AD converter tadi, ya, analog digital converter. Kemudian instruction register. Register itu seperti memori ya, untuk memori ya, memori yang untuk menyimpan instruksi. Register itu mirip lah seperti memori. Kemudian ada OS ya. Kemudian contoh application Hello World gitu, program. Nah, kita akan nanti pakai microcontroller, mungkin kita nanti pakai Node MCU kan ya, Node MCU sebagai IoT. Nah, di sini ya, Node MCU itu ada, kita buat firmware-nya, kita kasih root di sini biar dia bisa, yang ingin kita lakukan apa untuk ini, aplikasinya apa. Jadi bisa dari lanjut. Selanjutnya adalah tentang IoT. IoT adalah apa gitu ya, yang di sini kita lanjutnya. Nah, kita akan bicara sejarah, potensi, arsitektur, dan kita akan mungkin 10 menit gitu ya. Karena kita online, sudah saya record. Coba takutnya recordnya putus. Oke. Nah, selanjutnya adalah, nah kita itu revolusi industri 4.0 kan ya tadi ya. Memiliki cara untuk adanya transformasi digital ya, akan lebih efisien gitu ya. Nah, transformasi ini didukung oleh teknologi cloud computing. Cloud computing itu komputer awan ya. Berarti bukan di atas awan atau di atas langit ke-1 atau ke-7. Itu di dunia, di tempat lain, contoh cloud-nya Zoom ini, Zoom kita itu tersambung ke cloud-nya di Jepang, tadi tak cek. Cloud di Jepang. Jadi cloud-nya di Jepang. Jadi komputernya itu di Jepang, servernya di Jepang. Ya ada di banyak-banyak, Zoom ada di Amerika, di ini disambung ke situ. Itu cloud computing. Jadi kita pakai komputernya orang yang di remote dari sini. Dan makanya kita komputasi cloud agar kita ketika mesin learning apa kan berat, komputer kita nggak mampu. Terus di cloud aja servernya itu kita bayar atau kita pakai yang free itu bisa. Kemudian ada AI, artificial intelligence.
Kemudian IoT yang kita akan bahas sedikit. Nah, kemudian ada machine learning. Ini sangat berhubungan ya. Machine learning dengan AI. Kemudian ada juga sekarang deep learning. Wah, ini lagi keren ini. Deep learning, belajar deep, sangat dalam. Jadi kalau di otak itu sangat dalam. Otak kanan, otak kiri, dalam lagi. Mungkin deep learning. Nah, ini datasetnya sangat banyak, ribuan. Nah, ini banyak mungkin IBM itu punya ini, cognitive AI kalau Anda mau belajar. Bahasa Inggris tapi ya. Nah, ini ada deep learning, pengenalan Python, dan yang lainnya nanti kita bisa belajar. Mungkin nanti saya sharing. Kebetulan saya juga trainer yang tahu. Dan dia ada bisa saya sharing ketika kita ketemu. Sedikit kalau ada tahu. Kemudian jadi didukung teknologi mikroelektronik. Nah, ini didukung mikroelektronik karena mikroelektronik sekarang sangat besar banget perkembangannya. Yang awalnya dulu berapa mikron ya, sampai sekarang menjadi 40 nano aja. Teknologi 10 nano, teknologi nano. Nah, padahal AI itu sebenarnya sudah berkembang tahun 80-an, baru booming 2010-an ke atas ini. Karena teknologinya sudah sangat bagus. Sekarang apa-apa sensor pakai face recognition gitu, melihat wajah dengan kamera. Karena kamera sekarang komputasi untuk image processing-nya sudah kuat ini, sudah ada Nvidia ini, gitu, yang lain. Sudah ada alatnya, alat komputasi. Nah, potensi transformasi digital itu making Indonesia 4.0, meningkatkan PDB secara signifikan digital. Ya. Pertumbuhan PDB baseline-nya kita 2018 ini pertumbuhan PDB-nya 5% sampai berapa? Nanti dibaca aja sendiri. Kemudian penciptaan lapangan kerja itu lebih besar ya, lebih besar. Berarti Anda kalau ingin gampang kerja ya, kuliah di tempat bagus, ngerti digital, walaupun Anda kuliahnya mungkin di teknik sipil, mengerti tentang program digital, termasuk sekarang kan bisnis, marketing, Tokped dan yang lain, mereka pakai digital, pakai teknologi AI untuk advertising dan yang lainnya, teknologi. Lanjut aja ya. Nah, potensi internet di Indonesia, ini di Indonesia kita ya. Nah, bangsa Indonesia diprediksi mencapai 444 triliun pada 2022, 2 tahun lagi. Lebih dari 400 juta, ini sumbernya Kominfo ya, perangkat sensor terpasang, 400 juta sensor terpasang. Termasuk kolam-kolam gurame atau ini di apa? Yang kemarin Pak Rudi sharing gitu ya. Kolamnya ininya semuanya ada sensor-sensornya dan kita bisa lihat. Konten aplikasi sekitar segini triliun, 900 triliun. Platform mungkin terdiri dari 158 triliun uangnya. Ya. Perangkat IoT-nya 56 triliun dan network gateway ya. Karena untuk IoT kan harus ada fasilitas network gateway dan internet yang bagus. Oke, lanjut. Nah, ini jadi potensi digitalisasi di berbagai sektor di Indonesia. Manufaktur, retail, transport, tambang, pertanian. Wah, pertanian ini lagi digalakkan, agriculture, IoT, media telekomunikasi, kesehatan. Nah, ini telemedicine dan yang lainnya sudah digalakkan. Pelayanan umum, finansial. Ini Anda bisa lihat di manufacturing yang paling banyak finansial ya. Ini finansial. Ya. Oke, lanjut ya. Tolong Gilbert sama ini kalau di chat ya saya kalau lagi suaranya jelek karena ini kan di record juga. Ya nanti recordnya hasilnya lumayan bagus. Nah, siapa pengguna itu dari sudut pandang developer ya, software dan hardware. Jadi dari sudut pandang developer ada software yang cocok, yang pas, ada hardware yang mendukung. Nah, ini di level software ya. Consumer, profesional, enterprise, employee, kemudian penggunaannya apa saja smart home. Jadi ini breadboard ya. Ini bisa koneksi microwave, CCTV di perumahan saya ini terkoneksi, bisa kita lihat dari rumah. Kalau pulang kampung saya bisa lihat rumah saya apa yang terjadi. Retail, industri, ini sih industri 4.0 tadi ya, 4.0. Semua wearable, sensor, wearable semua kalau Anda beli seperti ini ya. Ini kan nyambung ke IoT, bisa langsung nyambung ke internet, nyambung ke smartphone dan yang lain. Kesehatan dan transport. Kalau dilihat dari sini, smart home berapa persen nih? Investment in IoT, software only 19%, hardware 23%. Nah, ini yang kita akan mainkan ya, smart home mainan ini. Kemudian di retail, software yang biru software, yang hijau hardware, software yang biru hardware.
investmentnya. Jadi kalau Anda software sekitar berapa? 18%. Ini dari apa namanya? Saya ambil dari internet. Oke, lanjut. Kemudian peringkat segmen IoT, ini peringkatnya. Nah, ini Smart City. Surabaya ini menjadi Smart City. Yang termasuk ilmuwannya ini orang ITS ini ya, Pak Indroyoni. Tangan kanannya Smart City. Kan sudah ada apa e-tilang, ada kamera dan ini ya. Kemudian connected industry ini nomor 2. Connected building. Kalau yang di Rovero sudah main Smart City sudah enggak lama. Connected car ini masih tahu mobil Tesla itu connected Tesla. Smart car, autonomous car, smart energy, other connected health 6%, smart supply chain, ini di teknologi industri, teknik industri, ini ya manajemen bisnis ya mainan di sini juga supply chain tapi IoT, smart agriculture 4%. Nah ini yang akan nanti 4% ini merah, yang merah itu di sini ya, merah itu benua Amerika, Eropa termasuk, nah ini Eropa, Asia ya termasuk Asia sama Australia yang di hitam. Agriculture banyak ya di kita ya, banyak di kita. Smart City lumayan sudah. Di Asia ya termasuk Indonesia ya. Ini banyak di Indonesia. Indonesia itu agraris. Jadilah petani yang baik, milenial yang keren, yang pintar gitu ya. Itu pasti akan jauh lebih bagus hasilnya, kelas ekspor ya, dan kita bisa mendapatkan yang lebih bagus. Lanjut. So IoT is here now and growing. Nah, ini tahun 2020 sekarang ya. Sudah 50 billion smart objects ya. Termasuk kincir angin, smart home, industri, smart home ini ya. Kemudian smart dan lainnya. Awalnya sebelum 2010 nih, inflection point 2020 wah cepat eksponensial growing. Populasi, world population-nya ya, 7,6 ya. Ini billion of device. World population bukan manusia ya. World population dari device-nya. Naik terus. Jadi growing. Bolehlah kita tahu. Nah ini definisi IoT dari ITU. ITU.ini. Sumbernya ITU. Global infrastructure for the society enabling excellent services by connecting physical and virtual things based on existing and involving interoperability information and communication technology. Interoperability ya, di information. Jadi, communication ada things, ada infrastructure. Jadi ada device, ada things. Kita lanjut. Karena saya sudah baca di sini. Nah, jadi kalau dilihat dari menurut ETSI, European Telecommunication Standard Institute, potensi dari IoT tadi adalah smart appliance, smart metering untuk ngukur-ngukur gitu ya, kadar tanah, kadar pH air, kolam dan yang lainnya. Smart city, including networking, energy efficiency, accessibility dan yang lain. Smart grid, pas pembukaan ya Pak Rudi sudah nyoba ngasih grid yang connected dengan grid solar cell, e-health, telemetri, transport system juga. Wireless industrial automation main di situ. Artinya konsep IoT skala paradigma komunikasi ya. Any place communication, anytime kita bisa anytime dimanapun kita bisa lihat kondisi kolam kita, akuarium rumah kita atau apa. Dan anything, thing. Lanjut. Jadi aspek IoT itu sangat luas banget ya. Jadi social impact IoT-nya banyak. Impact asset user dan bisnis model ekosistem, service application, trial safety, social IoT application detector, enabling teknologi. Jadi dari bawah sensor ini terus ke atas sampai social impact-nya. Jadi ini adalah aspek-aspek IoT. Pertama enabling, kita mainan di sini sedikit. Terus habis itu kita di software, kita pakai softwarenya yang lain, contoh cloud-nya yang lain nanti bisa kita pakai untuk mengetahui. Nah ini beberapa IoT yang sangat luas tadi. Pemainnya juga banyak ya. Industrial ini ada Fujitsu, Honeywell itu CCTV macam-macam. Schneider Electric juga pakai IoT, IBM, Bosch,
merek Jerman ya, IBM, Philips, Dell, kemudian ada AWS, Amazon Web Service. Kemudian ini ada Google, main IoT juga, Monitor, Philips, dan yang lainnya. Ini industry solution, banyak lah. Nggak usah baca satu-satu ya. Intinya sangat banyak sekali. Ini security ya, yang terkenal ya, Cisco. Ini IBM. Sekarang yang lagi ini Amazon Web Service itu lagi booming, IBM. Oke, jadi yang main di situ. Ini ada IP, protokol, ada di embedded, tapi tidak hanya ini, banyak. Cuman ini sebagian. Ini Internet of Things dari IDC, Twitter IDC application. Jadi sejarah IoT ya, kalau kita flashback ya, pertama itu dipengaruhi oleh sejarah wireless yang bagus, telemetering, teknologi internet. Anda coba dicari YouTube bagaimana internet itu bekerja ya, ke data center ya. Terkoneksi ya, data center. Terkoneksi dalam satu jaringan dunia. Dari ini pada perang dunia sudah ada teknologi RFID gitu kan. Terus teknologi telemetri, pengukuran sensor jarak jauh itu telemetri. Kemudian teknologi internet itu pas University Pennsylvania pertama itu. Lanjut ya. Cuma mengoverview banyak. Dan ada istilah-istilah di IoT itu ada CPS, ada WSN. CPS itu Cyber Physical System. Thing disebut berdiri sendiri yang bisa diakses dari mana. Kalau CPS, komponen penyusun berupa sensor atau elemen komputasi yang sama-sama dapat diakses dari mana saja seperti IoT. Namun terhubung ke sistem dengan lebih spesifik. Cyber Physical System. Dia agar lebih aman ya, aman. Dan dia lebih ke physical, ke device tadi, level bawah. Terus ada WSN, Wireless Sensor Network. Jadi mirip ke IoT ya. Jadi pengukuran hutan itu sensor-sensor agar tidak ada kebakaran itu dibuat suatu sensor, jaringan sensor biar tahu di mana ada titik api dan yang lainnya untuk warning. Contoh gitu. Jadi komponen penyusun IoT ya ada Things, Cloud, Intelligent. Ini berdasarkan konteks dari AWS, sumber AWS. Ada Intelligent, Things, ada Cloud. Cloud-nya AWS kita pakai AWS Cloud. Kemudian Things itu device kita. Contoh ini Node MCU-nya kita bisa nyambung ke AWS Cloud. Jadi kita nggak pakai, tapi bisa kalau mau nyoba pakai trial-nya bisa. Atau IBM Cloud trial-nya bisa. Secara utuh ini model bisnisnya. Jadi device, habis itu ada network. Jadi kita pakai Node MCU nanti ya. Habis itu ada network provider, nanti pakai di sana pakai apa? Nanti bisa disuapkan. Kemudian platform, mungkin kita bisa pakai Tinkercad apa. Ini mungkin Telkomsel gitu ya. Application provider, application customer. Ini bisa pakai, nanti kita pakai Blink paling gampang. Habis itu servernya mungkin ThingSpeak, ThingSboard gitu ada. Ini apa? Nanti mungkin kita akan bahas. Nah, awalnya pakai Blink paling gampang. Oke. Lanjut, selanjutnya ini arsitekturnya ya, sama dengan tadi ya, dari device layer menuju network, jaringan. Nah, habis itu support aplikasi apa? Ini application-nya IoT. Untuk apa? Contoh, smart monitoring rumah, smart home, smart monitoring agriculture, sawah kita, atau yang lainnya. Lanjut. Ini contoh Amazon Web Service, AWS, Amazon Web Service. Jadi di Amazon ini ada Things ya, Things disambung, kemudian ini mungkin Node MCU, ada sensor-sensor, disambung ke gateway, nyambung ke AWS IoT Core. Nah, di sini ada cloud computing dan yang lainnya untuk dibahas, untuk dianalisa nanti dikembalikan lagi ke user. Nah, ini AWS. Jadi ini device, ini segi device, yang ini adalah gateway, yang ini adalah di server, di cloud, di tempat lain. Oke, lanjut. Artinya tadi komponen dasar IoT itu ada apa aja? Sesuatu, things, sensor, atau device. Ya, Node MCU dan sensor kita nanti main di sini langsung. Sistem elektronika yang memiliki alamat unik terhubung ke jaringan, network, internet. Kita membuat harus ada platform. Platform kita bisa pakai platform orang lain atau kita buat sendiri. Nah, ini advance. Jadi bisa buat sendiri advance ya, ini nanti kalau Anda mau coba atau pakai platform orang lain entry level. Tapi kalau komersial kadang kita pakai industri itu pakai orang lain pasti lebih bagus.
Untuk mereka yang buat banyak. Satu perusahaan jelas kan pasti lebih. Jadi tadi things, device must be communicated. Sensor, aktuator harus communication. Jadi contoh mikrofon masuk sinyal, ini speaker, ini outnya gitu, thread kirim ke sini, kirim. Sinyal kirim. Jadi kalau di masalah network apa yang perlu di ini? Anda tahu modem, paket, ISP, server, web server, internet work, hodas internet work dan yang lainnya. Ini ada smart TV, ada ini nanti masuk ke switch server, masuk ke modem ini di rumah kita, habis itu masuk ke DNS server, internet, web server, terus diakses di tempat lain, di rumah lain kita, di lapangan gitu ya. Jadi ini nyambung ke sini. Ya ini adalah jaringan. Nah konsep jaringan mungkin banyak di sini. Tapi bisa aja jaringan kan ada lokal ya, lokal belum nyambung ke internet, berarti lokal area network, cuma lokal. Nah ini nggak nyambung internet itu bisa. Jadi dalam satu jaringan wireless ya, pakai wifi atau yang lain. Ada seperti itu. Nah itu perlu yang ini perlu, tapi kita nggak bahas. Nanti bisa kan cuma mengantar. Nah, after everything is connected, what do we do? Apa yang kita lakukan? Task server, management of device, data storage, aplikasinya gimana, analitis, visualisasi, dan harus secure, aman. Kita nanti main di sini. Sini. Ya, kita bisa pakai free atau commercial available. ThinkSpot, Blink atau ThinkSpeak. Nah, kita akan nyoba. Jadi apa aja platformnya? Ini AWS IT Core yang sebelumnya saya bilang ini IBM. Nah sekarang yang Digital Talent yang Kopinfo sekarang itu menggunakan IBM Watson IT platform. Kemarin saya ngajar ini. Kemudian ini ThinkSpeak. Nah ini free ya. Yang ini bisa free ini trial tapi 30 hari atau apa. Kalau yang ini free, tapi ada sampai cuma berapa gitu. Sampai cuma berapa ini kamu bisanya. Kalau ini beli gitu. ThinkSpot juga gitu. Dan kita bisa download aplikasi ThinkSpot ke Raspberry kita, komputer kita untuk dia sebagai server. Nah, kalau kita buat server berarti di sini server harus bisa diakses ke internet. Nah, itu nanti ada hubungan dengan jaringan. Biasanya masalahnya dengan jaringan. Apakah Telkomsel atau IndiHome ini membolehkan? Ini IP-nya apa publik? Alamat IP internet protokol saya ini apa publik? Kalau nggak publik nggak iso, harus dipublikkan dulu, harus di forwarding dan yang lainnya. Agar ini bisa diakses dari luar device kita, server kita. Kalau enggak ya pakai server ini, ThinkSpot atau IT atau pakai server orang lain. Atau kita pengen yang bayar gitu berapa. Seperti kamu buat website gitu, itu kan pakai server orang. Bisa aja pakai server sendiri. Tapi bayar aja pakai server orang. Murah-murah sekarang. Nah ini contoh penggunaan IoT. Kesehatan ya, kesehatan. Ini bisa dilihat. Kemudian ini health record ya kan, ini menggunakan one interface, wide kan ada lokal ada wide ya, bisa menggunakan wifi, bisa ke internet. Ini health record, PHR, EHN ini urusan di apa namanya termometer, oximeter ini habis itu dikirim ke data center sehingga dokter bisa melihat, memonitoring. Kemudian smart home, nah, ini kita bisa mainan nanti pulang ke rumahmu dibuat smart home aja ya. Mungkin bisa dikasih sensor, dikasih apa gitu ya. Bisa mematikan apa. Saya punya hidroponik gitu kan. Hidroponiknya bisa saya matikan dari ketika saya kan suka pulang kampung gitu kan. Pulang ke Tulungagung, pulang ke ini bisa saya matikan dari sana. Atau saya monitor dari sana. Oke, terima kasih untuk ini pengantar ya. Pengantar, oke. Kemudian ini saya stop dulu recordingnya. Atau saya pause Zoom. Oke, dasar elektronika IoT. Kita akan belajar tentang dasar elektronika dan menggunakan Tinkercad. Jadi di sini tujuannya saya kalian get used to it Tinkercad juga. Anda coba di situ ya. Jadi tadi apa? Komponen dasarnya tadi things, sesuatu. Nah, objek sistem elektronik kan, ya, makanya kita akan saya merahkan itu ya. Kita main di situ. Kita kenalkan dulu. Jadi elektronik itu ada komponen-komponen ya. Anda sudah belajar juga di fisika ya. Ada resistor yang variabel. Ini variabel gara-gara cahaya, LDR ya kan. Dikasih cahaya, resistansinya jadi kecil, besar. Ada termistor, ini untuk mengukur suhu. Ada lagi potensiometer ya kan.
Ada lagi kiprok, itu kita pakai, dan yang lainnya. Kemudian ada yang ini, hubungannya resistor variabel. Resistor variabel, ini kayak gini variabel ya. Kemudian ada kapasitor, ada induktor, ada switch, variabel resistor. Oh ini variabel resistor, potensio ya, potensio. Potensio, ada kiprok, ada multitune. Jadi ada kiprok. Kalau bacanya kiprok gitu ya, yang modelnya gitu. Ada multitune, ini lebih mahal dikit ya. Nah, ini potensiometer. Ini kita pakai ya. Kemudian transform dicoba. Kemudian ada transistor ya, ada dioda, LED. Nah, ini kita nanti mainan di LED untuk visualisasi. Ada fotodioda, ini sensor. Saya juga sudah ada fotodioda nanti untuk coba sensor. Ini LED sensor ya, sensor cahaya. Ada IC, amplifier, 7 segmen. Nah, ini kita kemarin saya nyoba membelikan 7 segmen untuk jam digital. Bisa aja pakai dot matrix kan ya. Tapi saya nanti kasih ke sekolah 1 dot matrix ya, buat dicoba mainan Anda ya. Nah, kalau 7 segmen ini murah, kalau yang 10 itu cuma 10.000. Kalau dot matrix itu tergantung besarnya, besar itu mahal. Kalau dijual berapa jutaan, padahal sistemnya aja bisa kita buat program sendiri ya, sesuai kebutuhan. Baterai. Lanjut. Nah, kadang ketika kita dalam suatu, Anda baca mungkin nanti banyak sharing di YouTube ini, kadang kan bingung gitu ya. Saya akan mencoba untuk membuat entry levelnya. Nah, representasi gambar ini juga mahasiswa saya juga sering kebingungan ya. Ini kayak apa sih? Ada 5 volt begini, ini ada resistor, kemudian ada ground. Ini kayak apa? Contoh listrik kita kan ground, referensi 0 dan line. Line itu adalah dari ini kan ada 3 fase R, S, dan T. Kita bisa dapat fase R, bisa fase, karena di kita itu kan satu fase, bisa R, bisa S, bisa T, bisa fase R, bisa fase T. Nah, fase itu disebut sumber, kemudian ada referensi. Nah, di representasi elektronika, skematiknya itu biasanya ditulis gini. Nah, itu sama dengan ini. Ini kan satu loop aja ya, satu loop ya. 5 volt. Jadi plus ya, plus ini kan plus ya. Plus minusnya ini gabung ke ground. Nah, ini satu loop kan. Jadi plus resistor, ini resistor ya, ini R1 ya. Gambarnya gini lah, sama lah ya. Kemudian ngambung ke ground. Ground ini referensi 0. Jadi kita biasanya ngukur kalau ngukur tegangan di 2 titik ini pakai ini 2 titik ini. Nah, untuk 2 titik. Tapi kalau ngukur ke ground ya berarti ngukur langsung ke ground. Kalau kita di mana namanya? Di instalasi rumah kita kan paralel ya. Jadi line ground semuanya gitu, line ke ground. Jadi gampang instalasi listrik. Kita bisa instalasi sendiri. Apa nyambung pokoknya positif. Yang lainnya ground gitu. Hanya 2 kabel line nyambung, terus tinggal disambungkan lagi jadi node-node yang lain. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana kalau 2? Nah, ini sering kita pakai nanti. Kita akan ini biasanya kita ganti sensor ya. Ini biasanya kita ganti sensor. Itu ada R. Nah, ini sama dengan itu tadi. Jadi ini ada 5 volt, ada sumber. Ini sering kita sebut VCC gitu, sumber voltage collector, karena ini VCC atau VDD gitu. Ini 5 volt ya. Ini kan nulisnya gini, plus ya, ini plus, berarti plus dulu baru min. Kalau nulisnya min 5 berarti minus dulu, ketemu R1, ketemu min 1. Jadi ini kan gampang ya, rangkaian listrik biasa ya, Anda sudah, makanan Anda sudah siapkan lah ya. Nah, ini satu loop. Nah, ini jadi representasi elektronik mirip, bisa seperti ini. Nah, ini. Nah, kadang kita menggambar lucu-lucu, kadang kan di gambar itu lucu. Ini resistornya begini, ini resistornya begini, ini ground gitu. Ini adalah 5 volt. Atau ini diambil adalah outputnya, VO. VO-nya berapa ya? V outputnya berapa? Kan berarti kan tegangan di sini aja. Tegangan di R2 yang dipilih. Diukur kemana? Diukur ke langsung ke ground. Berarti diukur ke ground. Berapa tegangan di sini? Gitu kan. Jadi terkadang representasi itu yang biasanya bingung. Tolong ini dipahami sebagai entry level. Nanti kita mungkin ini potensiometer, kemudian ini R, kemudian potensionya kan sebagai sensor kita putar-putar. Nanti kelihatan berapa sih tegangannya. Gitu. Kemudian di digital, dirubah ke digital berapa bit. ADC kita di sini 10 bit, ESP8266. Dari 10 bit itu 2 pangkat 10 kan, dari 0 sampai ini. Itu berapa? 3 volt itu setara berapa? Seperti tadi kan ya, perubahannya setara berapa? Titik-titik. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, itu nanti kita akan pakai. Nah, berbicara tentang electric current, mungkin Anda bingung. Elektron ini baterai ya. Ini positif baterai, ini positif, ini negatif. Arus itu mengalir dari positif ke negatif.
Tapi elektron ya, current ini ya di dalam baterai akan ada suatu ekstasi ketika ada ini anode powder, elektron akan muncul, elektron bebasnya akan berlari-lari menjadi elektron flow. Elektron flow adalah arus. Jadi arus itu adalah minusnya dari elektron. Artinya kita ketika menganalisa adalah arus, arahnya sini elektron berlawanan arah. Arus, elektron ini LED. Kita bisa lanjut ya. Oke. Jadi ini electric current tadi ya, baterai. Jadi elektronnya begini, current flow ke arah ini positifnya di sini, positif ini negatif. Jadi Thomson sama Franklin ini ilmuwan zaman dulu ya. Itu apa ya elektron? Korek, elektron yang ini. Not korek. Yang jalan itu positif gitu, bukan elektron tapi positif. Jadi current ke sana positif, jadi elektron ke sana. Jadi ini bertengkar. Artinya Anda bukan bertengkar ini, artinya Anda bisa baca di di sejarahnya. Sejarah dari ini. Ya tadi mungkin ya di fisika. Nah, elektrik itu seperti water lah, seperti air ya. Air itu kan dari titik tinggi ke rendah. Sama. Jadi kalau kita punya ini titik tinggi ke rendah, ya elektron dia akan mengalir dari arus akan mengalir dari titik rendah ke tinggi, dari tegangan rendah ke tinggi. Jadi kita punya suatu suatu resistor. Nah, ini positif, ini negatif. Kita sebut positif, berarti positif kan lebih besar dari negatif. Ini bilang V1, ini V2. Berarti V1 itu lebih besar dari V2. Jadi arusnya kemana? Ke sana. Jadi dari positif ke negatif. Sehingga I sama dengan V1 min V2 dibagi R. Beda tegangan, beda potensial. Beda potensial, beda tegangan antara titik ini dan titik ini. Ini suatu resistor. Makanya dari elektron itu bagaimana ya kita ngontrol elektron dan untuk apa? Itu pertanyaan untuk apa? Ya untuk aplikasi macam-macam gitu kan. Contoh sensor IoT ini ya. Bagaimana ngontrolnya? Entah dikasih switching, dikontrol, decoding macam-macam. Nah, itu. Nah, ini mainan kamu, saya cuma overview sedikit lah boleh ya. Jadi tadi kan ketika ada R, ada plus V di sini, plus di sini, berarti I-nya kemana? Ke sini. Ke sini arahnya. Karena yang ini tinggi, yang ini rendah. V sama dengan I kali R. Ini adalah hukum Ohm, bapaknya Ohm. Makanya ini R, satuannya adalah Ohm. Kalau R kebalikannya apa? G ya, seper R. G itu konduktansi, ini resistansi. Satuannya apa? Mho. Ya. Kebaliknya kan ini, mho. Kebalikannya Ohm. Tapi sering dipakai adalah Siemens atau S. Konduktansinya berapa? Seper R. Nah, kemudian yang sering kita pakai adalah ini untuk analisa. Ini arang elektro pasti mainan analisa begini. Sangat kompleks tapi yang dipakai adalah ini dasarnya. Hukum Kirchhoff pertama. Arus yang masuk dan keluar dari node itu 0. Jadi kalau kita bilang yang masuk adalah I1 mana? I1 masuk, kita kasih positif, yang keluar berarti negatif. Yang keluar adalah I2 dan I4. I2 dan 4 negatif. Ya ini kalau dijumlahkan 0. Kalau Anda mungkin di fisika I masuk sama dengan I keluar gitu ya. Nah, tapi hukum Ohm-nya nggak berbicara ini. Nah, Kirchhoff's law-nya nggak ngomong ini, tapi the sum algebraic sum of the current entering of the node is 0. I masuk, I keluar. Nah, kemudian yang kedua, jadi dua ini analisa nanti dipakai. Ini ada mahasiswa saya, ini semua dua analisanya itu ya. Kemudian ini analisa loop namanya, mesh gitu ya. Jadi intinya Kirchhoff second law ya kan, Kirchhoff second law. Hukum ini disebut KVL ya, Kirchhoff voltage law. Kalau ini KCL, Kirchhoff current law, bukan BCL ya. BCL bukan Citra Lestari itu. Oke, lanjut. Ini jadi begini, arus kan mengalir ke sana, kita analisa. Analisa pertama biasanya mengasumsi kita searah jarum jam apa berlawanan, asumsi itu ya. Kalau ketemunya negatif, ya asumsi kita salah, tapi positif. Berarti harusnya kebalikannya. Tapi benar tapi yang beda cuman arahnya aja. Oke, jadi ya ini contoh, ini positif, ini negatif gitu ya. Ini positif negatif. Ini negatif. Oh ini positif. Ini negatif, positif gitu, negatif, positif, negatif, positif. Maka kita menganalisa ini masuk plus E, ini masuk ke negatif, min V1, min V2, min V3 itu harus sama dengan 0.
Jadi dia memberi tegangan, diserap. Itu harus sama dengan nol. Conversation energy. Dan ada juga daya kan ya, daya. Itu memang overview ya. Hukum Ohm tadi adalah V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Artinya ini arus tadi ya, arusnya ke sini. Bisa dibolak-balik begini gambarnya. Artinya R1 dan R2 ya. Ini jadi I dan V. Ketika R2-nya, R1 dan R2 ini besar mana kira-kira ini? Kalau gambarnya seperti ini. I-nya lebih besar, V-nya kecil. V-nya sama, I-nya beda. Dengan V sama, I-nya ini I besar kan, ini I1, ini I2. I1-nya lebih besar. I1-nya lebih besar. Berarti R-nya lebih kecil. Jadi R ini R1 lebih kecil dari R2. Jadi dengan V sama, V-nya sama ini. I1 lebih besar. Jadi I1 dengan V sama berarti R1-nya kan harus kecil kalau I-nya besar. Jadi hubungan terbalik antara I dan R. Indirectly proporsional. Jadi kalau I-nya kecil berarti R-nya besar. Makanya ketika kita pernah dengar kebakaran gara-gara short circuit, artinya kalau short circuit itu R-nya kan nggak ada short. R-nya nol, hampir mendekati nol. Cuma kabel saja. Artinya semua arus itu suka highway, suka tol. Jadi kan short circuit, wah semua arus ke situ. Akhirnya kalau kabelnya nggak kuat, ngelupas kebakar. Makanya, karena short circuit, hubungan pendek. Artinya seperti itu. Arus, ketika resistornya kecil, arus akan besar di situ. Apalagi di short, semua arus ke situ. Arus yang lainnya akan mati atau putus. Tidak akan ada arus. Paling arus sedikit yang akan ke situ. Arus suka tol. Kemudian ada lagi ini ya, pembagian tegangan dan arus. Ini kita harus. Jadi hubungan antara resistor seri dan paralel. Jadi kalau paralel apa? Tegangannya sama ya. Kayak rumah kita tegangannya sama, semuanya 220 volt ya, semuanya 220 volt. Tapi arusnya dibagi-bagi. Contoh AC arusnya lebih besar. Kemudian kipas mungkin arusnya lebih kecil kan. Jadi dayanya akan lebih kecil karena AC dayanya lebih besar yang 400 watt ke atas. Bisa 700 tergantung PK-nya berapa PK. Kalau kipas kecil. Nah, seri ya itu adalah kalau seri itu adalah tegangannya yang dibagi, arusnya sama. Kayak Pak seri kan gini ya. Seri ini di seri. Nah, ini kan seri arusnya kan sama. Ini mendapat kalau kita sebut I, berarti ini dapat I, tapi V-nya di sini V1, V2 itu beda. Nah, ini kan V gitu, V sumber, VS. Jadi V sumber itu harus sama dengan V1 tambah V2. Harus sama. Karena dalam satu loop itu sama dengan 0. Nah, kalau pembagian tegangan ini ada suatu sumber gitu ya. Ada arus gitu, sumber arus gitu, ada arus. Kemudian ada resistor dibagi gini. Ini ada tegangan atau tegangan boleh ya, tegangan. Nah, arus di sini I, berarti I1, ini I2. Berarti I1 sama dengan I sama dengan I1 ditambah I2 kan gitu. Tapi tegangannya sama. Kalau di sini 220, di sini juga 220. Di sini juga 220. Itu yang paling penting ya. Itu arusnya dibagi, yang ini adalah tegangannya yang dibagi. Oke. Nah, mari kita coba lihat di Tinkercad. Saya akan share screen. Nah, ini Tinkercad saya sudah buatkan. Kelihatan screen saya enggak? Tinkercad. Gilbert atau Kelihatan, Pak. ini Kelihatan, Pak. chat atau ngomong. Kelihatan enggak screen saya? Iya, Pak. Sudah kelihatan. Kelihatan jelas. Yang ini screen sekarang saya buka Edge. Oke, Edge. Oke. Kita lihat ya. Ini nanti ini bisa saya tinker ke kalian. Kalau Anda sudah buat tinker, nanti saya tinker jadi Anda bisa coba lagi. Jadi arus besarannya tadi skalar tapi ada arah positif dan negatif. Jadi kalau analisa dua loop kalian kalau searah jarum jam semua. Kalau berlawanan boleh Pak, boleh. Tapi dua-duanya berlawanan. Apa sama jawabannya? Sama. Tapi nanti bedanya yang ditanya kalau di arahnya yang ditanya adalah arahnya ke ini berarti kalau ketemu 4 berarti nanti jawabannya -4 gitu aja. Tapi harus sama-sama searah jarum jam atau sama-sama berlawanan. Mungkin guru Anda tidak pernah ngajar yang berlawanan, cobalah ajari yang berlawanan. Dulu pas saya SMA enggak tahu ya, sekarang saya ini kan nyobalah jangan searah jarum jam terus, berlawanan. Jawabannya pasti sama. Kalau ketemunya 4, yang berlawanan ketemunya -4. Tapi jangan dicampur aduk ya, jangan dicampur aduk.
Nanti nggak bisa, jawabannya salah, Mas. Tegangan juga ada polaritas plus min, hukum Ohm tadi V kali R. Ya. Jadi kalau kita coba start simulation ini berapakah V di sini? Kita lihat. Berapakah V-nya? Nah, ini kan 9 volt. V-nya 9 volt juga. Kok 899? Ya, di sini ada toleransi R. Ya. 0,11, 0, berapa tuh? Agar bisa jadi 99, 0,0001 ya. Itu menjadi panas dari resistornya. Panas. Hilang. Harusnya berapa? 9 miliampere. Karena ini 1 kilo. Ini kalau di tag nih 1 kilo. Besarnya 1 kilo. Nah, 9 bagi 1 kan 9 miliampere. 9 bagi 1 kan 9 ya. Karena kilo naik ke atas jadi mili kan ya. Jadi mili. Dari 10⁻3 jadi 10⁻. Ini ada penjelasannya di sini. Jadi jumlah tegangan dalam loop sama dengan 0. Jadi loop ya. Ini masuk minus ya, masuk positif. Jadi ini positif. Ini V positif, negatif. Jadi analisanya min plus. Oke, lanjut. Nah, ini coba kita simulasi dengan LED. Nah, LED nih. LED ada LED-nya. Ini tetap resistornya LED. Ini kan 7,4 ya. Ini saya jelaskan ya. Ini P baterainya 63,36 memberi daya. Jadi dayanya segini. Kemudian daya di R berarti kan VR kali I. V-nya 7,04. Ini ketemu ya 7,04 kali ini 49. Daya di LED berarti V di LED dikalikan I-nya. I-nya 7,04 ini dari ampere meter. 13. Kalau ini ditambahkan ketemu 63,2393. Kan sama nih dengan ini. Beda sedikit ya. Ya dipakai untuk cahaya ya. Karena ini simulasinya dipakai bagaimana kalau real terima sama dengan total yang diberi. Masih nggak nyari daya itu apa? P sama dengan V kali I. V kalau daya di sini udah V kali I-nya. I-nya sama ini semuanya. V-nya berbeda. V-nya di sini berbeda. Lihat, V-nya beda, I-nya sama. Bisa aja daya apa? V kuadrat per R atau I kuadrat kali R gitu ya. Tapi V kali I. Baik, ini bisa saya tinker, bisa saya share ke Anda nanti. Invite people atau share ke Anda, bisa mainan. Contoh Anda ganti ininya ya, ganti apa namanya? Ganti resistornya. Resistornya saya ganti 100K. Tuh, LED-nya mati ya. Karena tidak cukup. 11K mati, 1K hidup. Coba saya ganti 220. Tambah terang. Oh, 220 ohm. 220 ohm. Wah, tambah cerah ya. Wah, ada kasih tahu nih. Nah, LED ya 30. Nah, recommended-nya 20 mA. Kalau bisa jangan 20 lebih dari 20 mA. Bisa-bisa LED-mu rusak. Nah, mungkin ini 330. Oh, tapi ini 90 volt ya. 9 volt. Kalau 5 volt 330 cukup. Kan V per R ya, V per R. I kan V per R. Ya, mungkin kasih 1 aja tadi kan. Atau berapa ya? Nah, oke, 470 ini sudah harusnya cuma 14, nggak masalah. Kalau 330 harusnya berapa? Nanti kita mainan LED kan, 20,9, agak melebihi. Rekomendasinya di bawah 20 mA atau di bawah. Sudah cerah banget deh. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini saya stop simulasi. Oke, tadi kita bicara apa ya tadi? Ini ya, pembagian tegangan ya, pembagian tegangan. Kita perhatikan ini ada suatu baterai gitu, R1-nya 1 kilo, ini 2 kilo. 1 kilo dan 2 kilo. Nah, V I kali R. Kalau Anda cara mencari kan di seri dulu, berarti I sama dengan V per R, 1 tambah R2, R serinya ya, nanti ketemu gitu ya. Ketemu. Atau dengan jumlah tegangan sama dengan 0 tadi, analisa loop. Jadi masuk minus, boleh lihat positif, boleh lihat keluar, boleh lihat masuk. Saya sukanya kalau searah jarum jam begini, saya lihat masuk. Masuk negatif, saya tulis negatif V baterai, yaitu 9 volt. Masuk positif, berarti plus V1. V1 ini. Plus V2. Nah, V1 itu sama dengan I kali R1. V2 itu sama dengan I kali R2. Nanti ketemu I-nya. Oke, kita simulasi ketemu dia. 3 volt, 6 volt. Karena ini 1 kilo, ini 2 kilo, berarti kan 1 tambah 1 tambah 2, 3, 9, 3. Kalau ini kan 2 kilo, 2 tambah 2 tambah 1, tegangan. Harusnya berapa? Ya 3 mA. Karena ya daya kita hitung, dayanya akan sama. Total daya. Ini
daya di R1, P1 kali ini 9 tambah 18 itu sama dengan 27. Yang dikasih baterai 27. Conversion. Saya menunjukkan aja, nanti Anda bisa mainan. Ini bisa dirubah-rubah. Oke. Lanjut. Ini yang tadi pembagian tegangan. Kalau tadi kan di seri, kemudian di paralel ya, di paralel seperti ini. Bagaimana? Ya ini hukum current law, ya, Kirchhoff current law. Saat node masuk sama dengan yang keluar dan keluar. Kita simulasikan. Nah ini 6 ya, 6 volt. Berarti sorry, ini ampere ya. Nah, ya, ampere ini sebentar ini adalah saya ngukur ampernya, Nah, ini. Jadi ini berapa ya? Coba kita lihat. Ini 1K, ini berapa? Ini 1K juga. Jadi 1K, 1/2 kali 9. Jadi dibagi 2 nih ya, dibagi 2 ya. 8,9 tambah 8,9 sama dengan ini. Ini ampere totalnya. Berapakah tegangannya? Kalau Anda ukur tegangannya ya gampang. Saya coba ya, kalau pengen ukur tegangan positifnya. Ini positif sama ngukur di sini. Jaga neng. Oke. Ini saya ngukur tegangan, terus saya start simulation. Tegangannya 8,97. Kok nggak 9? Karena ya ada yang hilang di sini. Disipasi dayanya hilang. Karena ini pendekatan praktikal ya, pendekatan praktikal. Jadi diukurnya nggak akan nyampe 9, pasti ada hilang. Jadi panasnya dari transistor ini. Jadi tapi 9, dari 9. Kalau dibuat ideal 9. Ini juga sama nanti. Coba aja ya kita ukur ya. Hah? Aslinya Ini dari kan aku. 8,7. Kita pindahkan. Faroni namanya aku. Oh, stop dulu simulasinya. Namanya anak-anak. Pindah. Kita ngukur sini. Tapi sama Kita ngukur sini. kasih Kita tugas. start. Kan sama ya. Ya, tegangannya sama. Ada libur sama, tapi ininya Ibu berbeda. tadi ada jam dah. Jadi itu. Nah, ini kalau di berapa? simulasi Kan? pakai ini ya. Kelas berapa? Jadi LED ya ini. Kalau 11 ini kan? kamu rubah-rubah, nanti LED-nya tambah ini. Kemudian ini kalau LED-nya banyak. Loh, kok ini mati LED-nya? Berarti ini terlalu, ini kan cuma 3 volt. Mungkin LED-nya dikurangi 10 ohm aja, 10. Sudah hidup belum? Masih belum ya. Karena ini ya. Karena ini kurang, masih tegangan 3 volt, ini 2 LED belum bisa. Ini 10 ohm aja nggak mau dia. 1 ohm dia belum jalan. Nggak mau dia, belum mau hidup. Oh, kok nggak hidup ya? Berarti kita buat paralel dengan tegangan sama. Nah, ini kan hidup nih. Ini kayak lampu-lampu kita di rumah kita, dibuat paralel. Jadi ampernya ini ampernya 10 mA. Di sini juga sama 10. Kok 10. Ampernya 10 total ya. V-nya sama. Ini kalau kalian rubah ini menjadi 20 gitu. Nah, kelihatan kan? Ini lebih terang ya dibanding yang lain ya. Lebih terang dibanding yang lain. Kalau ini saya rubah ke 5 ohm gitu. Nah, ini yang paling terang yang ini. Tapi dikasih tahu, wah harusnya melebihi nih 34 nih, bahaya. Jangan 5 gitu, berapa ohm. Ya itu ya mainannya seperti itu. Cobalah kalau mau belajar ya mainan ini boleh. Tak pikir ada yang ngechat. Jadi seperti itu, kita kembali ke sini. Nah, link simulasi di Tinkercad. Nah, nanti saya akan bagikan lah yang saya coba-coba itu. Biasanya kita pakai ini ya untuk simulasi. Banyak lah. Offline biasanya saya Proteus dan yang lain. Tapi ini biar online. Cobalah kita mainan ini ya. Saya ngajari kamu gantikan guru. Tapi jelas guru kalian lebih. Karena saya kalau dosen itu lebih gampang gitu, daripada ngajar. Tanya aja mahasiswa saya. Kasih tahu sudah urusanmu belajar. Kalau guru itu paling hebat karena harus mendidik. Jadi kok nakal ya, apalagi anak santri gue untuk melete gitu ya, diperbaiki, diajari pelan-pelan. Sangat sabar. Saya nggak bisa jadi guru karena kurang sabar. Oke lah, balik ya. Oke, ini 30 volt. Nah, bagaimana analisa ini? Kan kamu tinggal hukum ya, I sama dengan V per R ya. 30 dibagi 5 kan.
30 bagi 5, 6 ya. 6 miliampere. Berarti V di sini berapa? V sama dengan I kali R-nya. R-nya ini ya. R-nya ini. Berarti I-nya berapa tadi? 6 miliampere dikalikan 5K. 10 pangkat 3, 10 pangkat min 3 kan saling menghilangkan ya. 6 kali 5, 30 volt. Bisa aja kita analisa pakai hukum Kirchhoff. Caranya gini. Ini searah jarum jam. Kita anggap searah jarum jam. Berarti minus 30 volt. Kita ambil minus. Nah, yang masuk ke resistor itu positif. Karena menyerap. Jadi plus. Plus V. Di mana V itu kan sama dengan, ya plusnya ke sini, arusnya ke sini. Berarti I kali R sama dengan 0. Berarti I sama dengan minnya pindah ruas jadi 30 dibagi R-nya. R-nya berapa tadi? 5K. 5K. Dibagi R. Ya sama kan? Sama. Ketemunya 6 miliampere. Bagaimana kalau ini? Biasanya kan kamu seri ya 2 tambah 3 5 ya. 5 ohm. R-nya R total. Berarti I sama dengan V per R gitu ya. 20 bagi 5 4. Berarti V1 berapa? Karena kita menganalisa I-nya ke sini. I-nya ke sini. Karena ngelihat positif ya, karena cuma satu loop, berarti I-nya ke sini, berarti V1 sama dengan I kali R1. I-nya 4 ampere ya, karena ohm ya tadi. 4 ampere kali 2, 8. V2 berapa? V2 sama dengan, nah karena ini minus, kan I-nya ke sini. Harusnya kan ketemu positif dulu, berarti minus I kalikan 3. Minus 4 kali 3 sama dengan minus 12. Kamu perhatikan, 8 tambah 12 kan sama dengan 20. Loh, tapi minus, Pak, karena dia positif. Kan seharusnya begini. Tapi kan soal, Anda ketika ujian soalnya kan bisa dibolak-balik ini. Namanya juga soal, ya. Tergantung yang nanya lah. Ya. Oke, lanjut. Nyoba-nyoba lah boleh ya. Lanjut. Kita coba. Wah, 2 loop ini. Ini biasanya soal-soal kalian ya. Biasanya kayak gini gitu kan, ketika ujian lunas atau apa ya. Gampang ini ya. Gampang sekali. Kita buat aja suatu analisa loop. Ingat di sini ya, Kirchhoff law. Jadi sigma V itu sama dengan 0. Jadi ketika kita analisa loop pertama, I1, loop I1 itu gimana? Kan min V1, ada R1, kita ini plus, berarti arusnya ke sini kan searah jarum jam, berarti I1 kalikan R1 ditambah. Nah, ini kan I3. Nah, di sini kan yang mengalir ini positif negatif, kita analisanya di sini. Ada I1, tapi di sini juga sharing I2 yang ke atas. Oh, berarti ini adalah V-nya adalah V di V3 ini adalah R3 dikalikan I1 dikurangi I2 karena arusnya sharing. Kemudian di sini ditambah berapa tuh? Sorry ya, sudah ya. Satu loop kan, kita ngelihatnya satu loop, sorry. Sama dengan 0. Sudah ini satu persamaan. Ini kan kalau dibuat berarti berapa ya? I1 ini kan R3 kali I1 berarti I1 R1 min ditambah R3 dikurangi I2 kali R3 gitu ya. Sama dengan pindah ruas V1. Nah, kayak gitu kan. Terus loop 2 gimana? Loop 2 saya ngajar dulu, nyoba-nyoba lah ya, boleh ya. Masih ingat nggak? Nah, kalau saya sih sebenarnya kayak gini itu gampang banget ya. Saya biasanya langsung gini. Ini yang di I1 kan R1 sama R3 ya. Itu ada R1 tambah R3. R-nya cuma ada ini. Ya udah, kalikan berapa? Kalikan I1. Kemudian R3 ini sharing dengan I2 yang di loop sebelahnya, berarti langsung minus. R3 ini, R3 kalikan I2. Sama dengan berapa? Ada sumber tegangan nggak? Oh, ada. Ini sumber tegangannya. Kita searah jarum jam ketemu minus, minus di sebelah sini pindah ruas jadi positif V1. Sudah selesai. Nah, bagaimana kalau loop 2? Saya langsung aja ya. R3 tambah R2 berarti nanti plus R3 tambah R2 dikalikan I2 karena di loop 2. Nah, R3 berhubungan dengan I1 berarti dikurangi R3 I1 sama dengan ada tegangan nggak? Ada nih. Ketemu positif sebelah sini pindah ruas jadi negatif V2. Sudah persamaan 2, selesaikan gitu kan. Gampang ya. Sebentar aja. Coba ini. Ini gampang. Saya nggak akan nyoba ya, menyelesaikan, tapi saya akan nyoba menganalisa. 5 tambah 10 berapa? 15. I1. Ini berhubungan dengan I2. I1 ini I2 ya. Searah jarum jam ya. Kamu sukanya searah jarum jam. Nah, ini 10. Berarti dikurangi 10 I2.
Ini bukan trik ya, tapi memang delta V sama dengan 0, kita langsung bisa ngurangi. Ini kan masuk min, masuk plus. Berarti kalau dituliskan min 15 plus 10. Ini plus di sini ya, sama dengan 0. Pindah ruas berarti kan 15I1 min 10I2. Min 15 plus 10 min 5. Min 5 pindah 5. Persamaan 1. Persamaan 2. 10 tambah 6 tambah 4. 4 tambah 6, 20 ya. Berarti plus 20I2 karena di I2. 10 berhubungan dengan I1. Min 10I1 sama dengan, ada tegangan nggak? Ada ini. Min 10. Min 10 pindah ruas 10. Persamaan 2. Kerjakan. Dapat I1, I2. Kalau ditanya V di sini berarti tanyanya V di sini nih. V1 berapa? V1 berarti I1 setelah kamu hitung kalikan 5. I kali R ya. Kalau ditanya PP sama dengan V1 kali I1. V1-nya yang kamu dapat tadi dikalikan I1-nya ini. Atau V per R. Kalau ditanyanya gini Pak. Plus min V di sini. V2. Nah, gimana? Berarti V2 sama dengan, arus I2-mu yang kamu temukan kan arahnya ke sini. Oh, berarti kalau ketemunya berapa gitu, diminuskan aja. Minus I2 kali 4. Ya, mau soalnya dibolak-balik, gampang. Ya, begitulah ya analisa. Mohon maaf nih guru-guru ini saya ngajarin. Taruhnya ini. Oke, coba lagi nih. Ini ingat yang tadi nih ya. Baik, jadi begitu ya. Tentang analisa rangkaian sedikit mengoverview ya. Saya record, saya agak cepat ya. Kalau ngajar biasanya di kelas nggak secepat itu. Tapi kalau ini di record, Anda bisa lihat lagi. Tadi ngomong apa sih? Ngomong apa? Oke, ini sudah hampir jam 12 sudah pas. Nah ini sebenarnya pengen saya ini ya, tapi nanti bisa coba. Ini kan sudah saya sharing ya. Tool simulasi atau menggambar rangkaian elektronika itu pakai Proteus biasanya kita elektronika ya, atau Multisim ini bayar, atau Autodesk ini bisa buat PCB juga. Freezing ini untuk tidak simulasi tapi cuma menggambar. Biasanya saya gambar di freezing untuk kayak trainer ke kalian, saya gambarkan di freezing atau gambar program. Nah online itu Tinkercad tadi bisa falstart.com dan ini free untuk melihat sinyal atau melihat ini mungkin guru-guru bisa ngajarkan juga pakai ini. Kalau di sana kan sudah lengkap infrastruktur dan internetnya, biar anak-anak bisa dapat view-nya. Oh gini ya, fisika tuh nggak sesulit itu, gampang. Kalau kita tahu prakteknya kayak apa. ITS ini punya praktek digital ya, praktikum digital, dibuat alatnya pakai sensor dan IoT gitu. Jadi kan sekarang pandemi, bagaimana anak-anak ini mau praktek gitu, praktek tentang garis GLBB dan ini gitu kan. Jadi di situ langsung di videokan, di ini ada sensornya, kamu coba kerjakan, dikontrol, ada alatnya yang kita buat. Itu orang elektro yang. Oke, di IoT kan juga. Nah, belajar elektronika menggunakan Tinkercad. Tadi kan agak telat sebenarnya. Saya sebenarnya 2 jam nih memang ininya, tapi tadi mulainya jam 11.30 ya. Nah, ini nanti di ini sendiri ya. Ini free ya. Menarik dan cukup bagus ya, pembelajaran starting point karena disimpan di cloud, membuat simulasi yang tadi saya tunjukkan itu, install dan cocok untuk daring dan online. Kita akan pakai. Nah ini Anda bisa ikuti langkah-langkah ini untuk membuat akun. Ya. Ini dashboardnya sudah saya share ini. Saya pikir saya bisa tinggal ini. Ya. Ini membuat rangkaiannya begini. Dashboardnya ini isinya, klik di sini untuk melihat dan edit ya, Tinker gitu. Bisa ngedit, nanti dia properties bisa duplicate, bisa kita pindah ke project, bisa di delete juga. Nah setelah klik create kamu pasti ke sini nanti. Nah ini bisa ini saya kemarin nyoba kan untuk menunjukkan ke kalian tadi. Nah ini bisa klik di sini untuk rename. Tidak perlu save. Kemudian klik kotak warna-warni, ini akan kembali ke dashboard tadi. Nah, setelah kamu buat akun ya tadi, nanti ini bisa klik learn dulu. Learn ada 3 dan pilih sirkuit ya. Kan ada sirkuit, code block itu untuk program, code block. Kemudian ada 3D, jadi gambar-gambar 3D gitu bisa. Ada starter lesson project. Coba lah paling berapa menit ya. Ada nyoba ini. Starter ini nanti akan nyoba-nyoba ini nih, mainan ini. Langkah-langkah agar kamu get used to dari Tinkercad. Ini dicoba aja nanti ya. Beberapa hari ini sebelum kita melanjutkan.
Terus nyoba simulasi ini, nyoba ini, ya, dan nyoba ini, dicoba sendiri-sendiri. Nah, kemudian baru ke yang kedua adalah skill builders. Ini untuk kenal Law dan yang lain sudah kita tadi overview. Terus nyoba breadboard ini, breadboard. Nanti kita akan pakai breadboard. Nah, breadboard ini di sini terkoneksi, di sini enggak, gitu. Harus tahu breadboard kayak apa. Hukum Ohm dan yang lain-lainnya ini terus di project nih, project ada Arduino. Nanti kita mainan di sini. Nanti mungkin ditambah-tambah codingnya gimana. Nah, ini belajar ini nanti di pertemuan selanjutnya ya. Sama belajar cara program coding variabel gimana. Nah, sebelum ini saya di start. Itu saya ini lesson tadi mana ya? Dashboardnya saya. Nah, saya sudah selesai lessonnya. Nanti di lessonnya ini muncul di sini. Saya sudah selesaikan ya. Saya sudah selesaikan. Nah, ini. Jadi di sini nanti kalau Anda lihat ya lessonnya pertama apa ya awalnya? Start simulating apa ya kalau nggak salah. Ini start untuk simulate, ini start untuk ngedit komponen. Memang bahasa Inggris ya. Oh, ini Tinker ya. Kalau dipencet ini nanti langsung bisa simulasi. Tapi kalau dipencet, nah ini Tinker nanti boleh klik kanan nanti buka di News Windows. Ini yang tadi sudah ya. Ini bisa saya Tinker dan share ke kalian, nanti kalian save di Tinkernya kalian. Nah, ini di sini ada tulisannya nih, baca bahasa Inggris sih, tinggal Google Translate kopas ke Google Translate kalau nggak ngerti. Tapi saya yakin bahasa Inggris, bahasa Arabnya mantap. Dan science gitu ya. Habis itu ini tinggal diikuti, terus next. Gitu. Habis itu Anda ngedit-ngedit, ini kan bisa di start simulation. Initialization. Di sini ada kodenya apa? Ini kodenya. Nggak usah diperhatikan, nanti kamu cuma suruh ngedit-ngedit ini. Nah ini, yang hidup cuma ini aja. Oh enggak, ini ternyata ini kan di program. Di sini adanya Arduino Uno, tapi ini tidak ada WiFi dan ESP-nya ya, tidak sama sekali. Hampir sama kayak ini. Ini ada ESP-nya lebih bagus, lebih bisa connect dengan IoT. Ini belum ada. Kalau Arduino ini yang dengan koneksi dengan IoT itu Wemos, Arduino Wemos. Ada ESP-nya di dalam. ESP. Nah kemudian ada lagi ini ya. Oh ini wiring. Oh tulis ini. Saya pengen introducing breadboard. Terakhir ya. Introducing breadboard. Nah, karena kamu nanti ketika nyoba di sana nanti mainan breadboard ini ya, sebentar. Nah ini butuh internet ya. Selama pembelajaran ini kalau di sana butuh bandwidth lebih bisa nanti kita diskusikan. Nah ini. Nah kalau diklik inilah, ini kan ya ini nyambung, tapi tidak nyambung dengan ini. Nah ini nyambung ya, ini nyambung. Jadi kamu kalau nyambungkan nanti short circuit. Saya koneksi resistor ke sini ya lucu. Satu node kok ya, satu node. Ini sama ini nggak nyambung. Nah, kalau yang di sini, ini biasanya dipakai untuk power plus sama min. Ini kan ada plus sama min. Nah, ini nyambung. Lurus semuanya ini nyambung. Escape. Nah, ini nyambung. Nah, ini nyambungnya satu kolom. Kalau ini nyambungnya satu baris. Tapi tidak dengan baris yang ini. A, B, C, D, E nyambung. F, G, H, I, J nyambung. Ini nyambungnya baris. Nah, itu breadboard. Ya saya kira itu ya. Yang ini nanti sebenarnya kalau langsung gitu Anda bisa saya suruh nyoba ya. Atau coba aja sekarang. Tapi sekarang kan makan siang, lapar. Oke, saya akhiri ya. Mungkin ada yang ditanyakan, didiskusikan. Yang jelas PPT-nya sudah saya share ke Ustaz Andika sama Pak. Nanti bisa di-share. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Fajar. Nanti insya Allah untuk slide-nya kita share ke anak-anak semuanya ya. Ini tadi juga guru-guru yang akan mendampingi juga sudah membaca. Ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, saya stop share. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan agenda ini. Ini adalah agenda perdana ya. Ngacung ke depan. Yang ini nih komputer lab ya, lab komputer. Yang ini yang cowok-cowok ini di mana?
Itu sama, Pak. Gimana jauh-jauh Itu ini? komputer lab cadangan itu. Oh. Jadi recordingnya ada ya, jadi Anda nanti bisa share. Nah, tugas Anda sekarang coba buat akun Tinkercad ya, buat akun Tinkercad. Iya, tapi sudah saya ini gampang ya, tinggal Anda masuk tinkercad.com. Habis itu buat akun bisa login by email, ya, by email Gmail atau apa gitu. Anda buat. Nanti pertemuan depan kita akan nyoba. Kita akan nyoba pakai microcontroller atau yang lainnya. Dan program. Nanti kita akan overview cara program dulu. Mungkin satu pertemuan lagi aja itu. Ya seperti ini 2 jam, biar nggak lama-lama online. Nanti kalau alatnya sudah jadi, Anda sudah bisa, bolehlah online. Share aja, Anda coba sendiri sama guru-guru Anda. Saya yakin pasti bisa, karena mudah. Baik, kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan, disampaikan ke guru-guru ya. Nanti ini ke saya, di forward ke saya. Oke. Mungkin nanti kita himpun dulu Mawon, Pak Fajar, pertanyaannya terkait. Halo, ya Pak Zuneti ya. Nggak kedengaran masih? Ini saya, Pendika, pakai komputernya Bu Neti. Suaranya nggak kedengaran. Oke, tes 1 2. Itu kayaknya sudah mulai ada suara. Saya via chat mawon nggih. Halo Ustaz, pripun? Halo. Kayaknya kalau pembelajaran online itu gampangnya bisa di-record, Anda bisa lihat recordingnya walau sekarang nggak datang atau ini, kemudian ada slide-nya yang saya share gitu ya. Nanti bisa ditanyakan lagi ya, ketika ini lewat Ustadz Endika, sekarang CP-nya Ustadz Endika ya. Nanti mungkin Ustadz Endika bisa nyambungkan ke saya. Insya Allah mungkin ini tanggal 2, mungkin tanggal itu atau 13-14 saya akan kasih alat-alat ini ke sana. Nanti Anda akan coba. Nanti gimana kita coba protokol kesehatannya gimana. Ya. Sudah zuhur juga ya. Tadi soalnya telat mulainya ya 12:10 terus ada menti. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang. Oke, saya end meeting for all ya.